Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Ada seseorang di sini yang sebenarnya itu punya koneksi yang kuat dengan kamu ya selama ini. Bahkan kalaupun kalian berpisah selalu merasa kayak terikat atau terhubung selalu gitu ya. Bahkan ada koneksi yang kuat di antara kalian bisa merasakan satu sama lain apa yang terjadi pada masing-masing dari kalian. Jadi ada ikatan yang kuat, ada chemistry yang kuat kamu dengan orang ini. Cuman sayangnya saat ini kalian sudah berpisah ya, sudah ada perpisahan di antara kalian dan aku lihat di sini dia masih tetap percaya dengan apapun yang terjadi ini memang sudah ditakdirkan seperti ini ceritanya. Kalian memang diharuskan untuk berpisah terlebih dahulu gitu ya. Apapun lah ya yang semesta apapun yang terjadi di hubungan kalian ini memang sudah diatur oleh semesta. Ini akibat dari codependency dia, ketergantungan dia atau kecanduan dia terhadap sesuatu, sehingga membuat hubungan kalian berpisah. Ya, entah apa yang membuat dia kecanduan ya, tapi ya kalau aku lihat di sini mungkin kamu tahu apa itu kecanduan yang dia lakukan, misalkan judi atau selingkuh atau apa ya, gaya hidup yang suka bermewah-mewahan atau apalah ya, pokoknya ada suatu kecanduan yang memang pernah dia lakukan atau yang memang selalu dia lakukan, dan inilah akibatnya akhirnya dia berpisah dengan kamu seperti itu ya. Dan juga aku lihat di sini memang ada ikatan ada faktor religius yang mempengaruhi hubungan kalian. Memang di sini aku lihat ada perbedaan ya yang cukup signifikan di antara kalian dengan hadirnya kamu di hidup dia dan dia di hidup kamu, memberikan banyak perubahan secara spiritual di antara kalian ya. Secara spiritual kalian semakin tersadarkan, semakin lebih ingat kepada Tuhan, lebih dekat gitu ya, lebih memahami kebutuhan pribadi masing-masing seperti itu ya. Intinya secara spiritual kalian lebih mengingat semenjak kalian mengenal satu sama lain. Untuk saat ini kan perpisahan yang terjadi ya di antara kalian. Cuman aku lihat di sini dia masih sering loh stalkingin kamu, bahkan mungkin kamu pun masih sering stalkingin dia ya. Walaupun di sini aku lihat tidak ada pergerakan dari kedua belah pihak ya, cuman bisanya stalking aja dari kejauhan. Itu karena entah ini kamu atau dia yang masih punya controlling dari seseorang. Mungkin dia dikontrol orang tuanya atau teman-temannya atau ya seseorang ya, dan mungkin bisa jadi itu juga kamu masih dikontrol oleh seseorang atau siapa, sehingga tidak bisa leluasa dalam mengambil suatu keputusan atau pergerakan seperti itu. Ada gairah yang kuat dari dia ke kamu ya, dia ingin memelukmu ya. Gairah secara seksualitas di sini ya, aku lihat memang sangat kuat, dia ingin memeluk kamu. Jadi aku lihat di kala kalian berpisah seperti ini dia kangen banget loh sama kamu, rindu banget, ingin adanya skinship ya yang ingin dia lakukan terhadap kamu. Aku lihat di sini dia rindu banget, dia pengen menyentuh kamu seperti itu ya. I'm afraid that I lost you forever. Dia takut banget kalau misalkan dia akan kehilanganmu selamanya. Jadi mungkin ada suatu tindakan atau pergerakan dari kamu yang mungkin benar-benar membuat dia merasa takut akan benar-benar kehilangan kamu. Entah mungkin benar-benar kamu sudah memblokir dia, menghapus nomor handphone dia, atau mungkin sekarang kamu mungkin sudah bersama yang lain, sehingga dia benar-benar saat ini tuh takut banget akan kehilangan kamu selamanya. Seperti itu
ya, atau mungkin kamu sudah mengikat janji dengan seseorang atau bagaimana. Intinya di sini dia takut banget, benar-benar takut dengan tindakan yang kamu lakukan sekarang, karena itu kayak memberikan asumsi ke dia bakalan kehilangan kamu untuk selamanya, seperti itu. Atau mungkin kamu sudah move on atau bagaimana. Dan untuk saat ini dia ingin memperbaiki keadaan diri dia, ya, mungkin dari karir, keuangan, terus itu juga keadaan hubungan kalian. Dia ingin sekali memperbaiki itu semua. Jadi benar-benar saat ini dia dalam keadaan berproses benar-benar dari nol gitu ya. Semua dia rombak, semua dia mulai kembali, semua dia coba untuk dia ulang kembali. Dia susun step by step, ya. Kalau aku lihat di sini dia perbaiki step by step, benar-benar dari nol aku lihat di sini. Mungkin dari karir dia mulai lagi dari nol, terus mendapatkan perhatian kamu juga mulai dari nol. Benar-benar yang memulai kembali semuanya dari awal aku lihat di sini, ya. Keadaan dia benar-benar lagi berada di bawah banget, ya, karena itu tadi dia memulai semuanya dari nol, ya. Karena di sini dia ingin adanya perubahan dalam hubungan, dalam hidup dia juga ingin memperbaiki keadaan dia. Mungkin sama ini apa yang pernah dia lakukan itu ternyata memberikan dampak buruk, ya, terhadap dia, terhadap keluarganya, ya, merusak hubungan kalian, seperti itu. Intinya saat ini dia sedang mencoba untuk menata kembali hidupnya, dia ingin memperbaiki keadaan. Terus itu they will never compare to you. Mereka tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kamu. Jadi mungkin dulu dia pernah menghadirkan banyak pilihan kali ya, si A, si B, si C, kayak gitu. Kalau misalkan dibandingkan dengan kamu, mereka tuh nggak ada apa-apanya gitu loh. Mungkin kamu di sini memang benar-benar tulus sama dia, kamu memang benar-benar cinta, sayang sama dia, kamu benar-benar yang memberikan cinta yang memang niatnya adalah untuk memberi, untuk keseriusan, komitmen, seperti itu. Mungkin kalau dibandingkan dengan mereka mungkin hanya melihat dia dari mungkin secara fisiknya doang karena menarik, atau mungkin dari kekayaannya atau apa gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan mereka yang hanya menginginkan sesuatu dari dia, dengan dibandingkan dengan kamu yang memang tulus mencintai dia, terus setia sama dia, itu nggak ada apa-apanya gitu loh, ya. Jadi kalau aku rasa mungkin dulu dia pernah menghadirkan banyak pilihan, dan ini juga menjadi salah satu kenapa kalian akhirnya berpisah, ya, karena mungkin banyak pilihan, terus mungkin sempat mengabaikan kamu atau bagaimana. Akhirnya kalian di sini memiliki masalah lah, kayak gitu ya. Terus itu I should have to for you. Seharusnya aku memikirkan kamu. Jadi gini, jadi ketika dulu dia memiliki banyak pilihan, kemudian dia menjalani hubungan dengan mereka itu semua, ya, dengan si A, dengan si B, dengan si C, dia melakukannya ya karena dengan kesenangan hati. Dia senang-senang dengan mereka tanpa memikirkan kamu. Dia akan bertindak secara impulsif aja, ya, menjalani hubungan dengan si A, dengan si B, dengan si C, seperti itu, tanpa memikirkan keadaan kamu, tanpa memikirkan kamu. Nah, setelah semua sudah terjadi seperti itu, dia sekarang baru sadar, dia baru tahu bahwa apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu, apa yang pernah tindakan yang dia lakukan terhadap kamu itu ternyata merusak hubungan kalian dan membuatmu kecewa. Akhirnya di sini kamu meninggalkan dia, gitu ya. Kamu memilih untuk pergi dan tidak melakukan apapun untuk hubungan ini, gitu. Bahkan sampai hari ini, sampai detik ini, sampai kapanpun kamu melihat video ini, aku lihat di sini dia selalu kepikiran kamu. You are always on my mind, kata dia, ya. Kamu selalu ada di pikiranku. Jadi dia tuh nggak bisa ngelupain kamu, kepikiran kamu terus. Ace of Pentacles, ya. Jadi dulu itu dia ini selalu lebih fokus ke karir, ke keuangan, seperti itu ya. Pokoknya orang yang sangat gila kerja, sangat gila harta, sampai-sampai kamu itu sering dilupain sama dia, sampai-sampai kamu itu sering dianggurin sama dia, dicuekin gitu ya.
jarang sekali ada quality time di antara kalian, bahkan komunikasi aja nggak ada, mungkin jarang banget ada komunikasi, sehingga inilah yang membuat hubungan kalian itu sering sekali banyak kesalahpahaman, banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian. Jadi kalau aku lihat di sini kamu mungkin kecewa juga dari dia yang kayak seolah-olah nggak serius gitu ya sama kamu, kayak nggak mempertahankan kamu. Aku lihat di sini itu juga karena faktor memang si dia ini punya sikap yang terlalu serakah ya, egois, dan ini cemburuan ya. Makanya di sini kalau misalkan kamu tidak terlalu memperhatikan dia, ya udah dia cari yang lain. Nah, bentuk cemburu dia sebenarnya seperti itu. Kalau dia nggak diperhatiin sama kamu, nggak disayang sama kamu, ya udah dia cari yang lain. Toh di luar sana dia memiliki banyak pilihan seperti itu. Terus itu juga dia berpikir kan di saat dulu ya dia kan gila kerja ya, mungkin memang di kala dulu itu dia lagi banyak uang, jadi dia merasa ya udah nggak masalah lah gue sama si A, si B, si C, toh gue punya uang gitu kan ya. Terus itu mungkin dulu pekerjaannya mungkin lumayan bagus kayak gitu ya, jadi dia kayak menganggap remeh kamu. Oke. Kemudian Nine of Pentacle. Dan niat dia sebenarnya ya pengen punya hubungan yang fleksibel gitu loh, punya hubungan yang fleksibel, terus pengen punya pasangan yang mandiri ya. Jadi di hubungan ini tuh ada kemandirian. Terus itu juga sebenarnya dia ini punya ambisi yang ingin dia capai dalam hidupnya. Misalkan pengen punya harta tertentu gitu ya, atau pengen punya target pendapatan per bulannya berapa gitu ya. Nah, jadi dia ini punya ambisi untuk lebih ke materi ya, karena ini kan Pentacles, jadi lebih ke materi sih target-target yang dia inginkan. Nah, terus itu juga aku lihat di sini dia itu pengen punya pasangan yang selalu mendukung dia, yang selalu romantis sama dia kayak gitu. Jadi intinya dia kayak selalu diayomi gitu loh, kayak selalu diperhatikan, dikejar-kejar. Nah, dia itu pengen yang seperti itu. Terus itu juga aku lihat mungkin di waktu dulu keadaan kalian belum seperti ini ya. Dia lagi kesulitan dalam hidup, kan sekarang lagi kesulitan dalam hidup nih. Mungkin kamu sekarang sudah mulai membaik keadaannya. Jadi dulu itu dia pengennya itu mungkin terbaliknya dari ini. Mungkin dulu kamu nggak sebaik keadaan finansialmu yang sekarang seperti itu. Mungkin dulu kamu ya masih pas-pasan. Nah, dulu mungkin dia masih ya lumayan lah uangnya seperti itu. Jadi dulu itu niatnya gini, dia sama kamu itu pengen gini, bukan hanya sama kamu ya, dia itu pengen punya pasangan yang nantinya ke depannya itu dia pengen punya pasangan yang mau sama-sama kita usaha bersama gitu loh. Dia pengen punya usaha bersama dengan pasangannya. Terus itu juga mungkin misalkan pasangannya ingin sekolah, dia pengen ngebiayain. Jadi gini loh, dia itu pengen jadi penanggung jawab secara finansial. Mungkin dia seorang pria ya, bisa jadi dia seorang pria, sehingga dia pengen nunjukin bahwa dia itu mampu bertanggung jawab sama kamu, baik secara emosional ataupun materi gitu loh ya. Jadi kalau ini misalkan dengan kamu dulu, nah kan keadaan kamu dulu masih ya standar gitu lah ya. Nah, dia tuh pengen kita punya usaha bareng gitu ya, atau dia pengen punya pengen membiayai kamu, atau paling tidak gini deh, sebenarnya dia tuh udah sadar selama ini kami tuh selalu mengeluh sama dia karena sering dicampakkan, sering dicuekin gara-gara dia selalu sibuk kerja gitu ya, selalu ambisius dengan sesuatu gitu kan. Akhirnya kamu dicuekin. Sebenarnya kamu tuh udah ngomong sama dia gitu ya, dan dia tahu itu. Nah, niat dia adalah dia itu pengen masa depan hubungan kamu dengan dia itu stabil loh. Kayak gitu. Nah, apalagi di sini mungkin dulu itu bisa jadi ya. Dulu itu ya kan kamu sering perhatian banget sama dia gitu ya, sering perhatian banget sama dia. Nah, dia itu pengen membalas kebaikan hatimu, perhatianmu selama ini sama dia yang mungkin sudah bertahun-tahun dia abaikan kayak gitu loh ya.
Nah, jadi saat ini dia itu tersadar gitu loh. Saat ini tersadar kenapa dulu dia tidak memperlakukan kamu selayaknya sebagai seorang pasangan yang sepantasnya gitu loh. Ya, jadi ketika dia sekarang sudah mulai drop, dia baru bingung. Nah, baru bingung ya, baru bingung bagaimana cara untuk membalas budimu, membalas kebaikan hatimu yang selama ini sudah dia nikmati. Sedangkan selama ini kamu tidak pernah mendapatkan apa yang kamu mau. Jadi dalam keadaan seperti ini, saat ini kalian berpisah, itu bukan karena dia memang bukan karena dia sudah tidak cinta, enggak. Tapi saat ini tuh dia merasa kayak malu gitu loh sama kamu. Merasa terbebani karena sikap dia dulu sama kamu, ya tidak memperlakukan kamu dengan baik. Terus itu justru malah di sini kamu yang selalu berperilaku baik sama dia. Sehingga saat ini ada rasa keinginan yang menggebu-gebu dari dia untuk membalas budi kepada kamu. Dari masalah materi ya, dari materi gitu. Jadi kayak misalkan ingin menyekolahkan kamu, atau pengen punya bisnis sama kamu, atau ngajak kamu jalan-jalan, atau misalkan memberikan kamu hadiah atau apa. Yang lebih ke materi aku lihat di sini ya, karena ya itu tadi, dia ingin membalas budimu yang sangat baik selama bertahun-tahun ini sama dia. Kamu yang selalu perhatian dia selama bertahun-tahun ini sama dia gitu loh, sedangkan dia tidak pernah membalas budi kamu gitu. Oke. Ya, aku lihat di sini memang kalian sudah sempat menjalin suatu hubungan ya, entah apa bentukan hubungan kalian, tapi sejujurnya selama dia menjalin hubungan dengan kamu, selama dia dekat dengan kamu, selama dia ya memiliki kamu lah di sisi dia, dia sebenarnya seneng banget loh, bahagia banget dan merasa bersyukur banget. Kenapa? Karena dengan adanya kamu di hidup dia, dia itu merasa banyak sekali petualangan bersama kamu yang baru dia rasakan gitu loh. Jadi kayak fresh gitu kalau dengan kamu ya, dia ngerasa beda aja kamu dengan yang lainnya. Kalau kamu itu memberikan banyak petualangan, banyak pengalaman-pengalaman baru yang yang dia tuh awalnya nggak tahu, tapi karena dengan kamu dia jadi tahu. Misalkan nih ada tren apa kayak gitu ya, mungkin dia orangnya nggak terlalu mengikuti tren. Akhirnya kalau dengan kamu dia jadi ngerti tentang tren sesuatu kayak gitu loh. Jadi dia merasa banyak sekali yang bisa dieksplor dari kamu, dan banyak sekali petualangan-petualangan menarik dengan kamu. Entah apa yang pernah kamu berikan ke dia gitu ya, dia ngerasa kayak aku baru tahu itu seperti itu gitu ya, oh aku baru tahu ini gitu ya. Jadi dia sebenarnya merasa bersyukur banget, merasa bahagia ya, merasa hidup dia penuh dengan petualangan, banyak hal-hal menarik yang bisa dia eksplor dari kamu itu. Cuman memang di saat itu dia ini masih ada keraguan, masih ada rasa kayak belum yakin lah ya untuk berkomitmen dengan kamu gitu ya. Sehingga inilah yang membuat hubungan kalian itu akhirnya lemah dan goyah, gampang banget on off ya, karena itu sebenarnya dari sisi dianya yang memang belum lebih ke ragu sih, masih ragu sama kamu. Apakah memang kamu orang yang tepat, apakah kamu memang apakah kamu memang orang yang benar-benar bisa dia jadikan pasangan. Mungkin memang karena ada perbedaan yang cukup signifikan, atau mungkin karena ada jarak yang cukup jauh, mungkin ada perbedaan agama, perbedaan status pernikahan, perbedaan pendapat, perbedaan tujuan. Misalkan kamu pengennya komitmen, dia pengennya untuk senang-senang dulu. Nah itu ya, jadi masih ada keraguan dia terhadap kamu, dan inilah yang membuat hubungan kalian hancur ya. Kemudian di sini aku lihat ada seseorang yang entah ini kamu atau dia suka memberikan penilaian yang tidak adil terhadap sesuatu, dan aku lihat di sini yang merasa tidak adil ini ya terganggu lah ya gitu. Misalkan nih dia pernah melakukan suatu kesalahan ya, terus kamu menjudge dia. Misalkan gini, misalkan dia sering kerja ya, dia kan orangnya gila kerja banget ya, sehingga sering mengabaikan kamu. Kamu selalu menjudge dia
jangan-jangan kamu ada yang lain ya di sana, jangan-jangan kamu selingkuh ya, jangan-jangan begini-begini. Nah itu yang membuat hubungan ini tuh juga rusak, karena ada tuduhan yang tidak mendasar yang selalu ditekankan di hubungan ini, sehingga dia merasa tidak nyaman, sehingga dia merasa kayak terganggu gitulah ya. So dia akhirnya menghindari tuduhan kamu dengan cara apa? Ya udah menghindari kamu aja, kayak gitu. Kalau aku lihat di sini ya. Jadi walaupun dia mencoba untuk menolak, ya kamu udah punya perspektif kayak gitu. Jadi ini kayak kayak dipojokkan, kayak dijudge, kayak gitulah ya. Terus itu aku lihat di sini ketika dia memberikan penjelasan gitu, kamu juga nggak mau ngedengerin, kayak gitu loh. Kamu nggak mau percaya juga gitu, karena perspektif kamu sudah seperti itu. Tadi mau nggak mau, ya udah mending aku tinggalkan aja kamu, kayak gitu ya. Terus itu juga ada seseorang di sini yang terlalu mendengarkan omongan orang lain, yang mungkin kata orang ketiga di antara kalian tuh nggak cocok, kalian itu misalkan dari ininya itu nggak cocok loh, dari tanggal lahirnya itu nggak cocok, dari ini nggak cocok, sikapnya juga nggak cocok. Nah banyak lah ya, ada orang yang di pihak ketiga kalian, entah misalkan keluarga, orang tua, atau teman, atau siapa nih, atau lingkungan kalian ya, bilang bahwa kalian itu tidak cocok, sehingga inilah yang membuat seseorang itu yang mendengar omongan itu terpengaruh gitu ya, akhirnya ya udah ya karena udah terpengaruh ya, jadi semakin ragu, semakin nggak percaya diri dengan hubungan ini, kayak gitu. Terus itu juga aku lihat di sini ada yang LDR ya, bahkan ada yang sampai beda negara, bahkan aku lihat di sini ya, ada yang beda kota, beda provinsi, beda pulau, ada juga yang beda negara. Ini juga yang mungkin menjadi salah satu penghalang di antara kalian, karena jarang adanya pertemuan secara fisik ya. Terus itu mungkin juga kalau misalkan beda waktu, itu kan susah ya untuk berkomunikasinya, kayak gitu ya, karena ada LDR ini, aku lihat ya, LDR yang cukup jauh. Terus itu juga aku lihat di sini untuk saat ini dia tuh sadar, dia tahu kok hubungan ini tuh sudah di ujung tanduk, hubungan ini tuh sudah ada di titik puncaknya suatu masalah yang benar-benar bentar lagi akan runtuh gitu. Dia tahu ya, mungkin memang kamu sudah mengambil tindakan atau pergerakan meninggalkan dia, atau sudah tidak mau lagi menanggapi dia, atau mungkin sudah memblokir dia. Intinya dia melihat situasi ini tuh sudah tidak terkendali, sudah ada di titik puncaknya, ini benar-benar akan hancur ya. Dan aku lihat di sini sebenarnya dia tidak mau membuat hubungan ini benar-benar menghilang. Makanya di sini dia takut banget kalau dia akan kehilanganmu selamanya. Dia sebenarnya nggak mau, dia benar-benar nggak mau kehilangan kamu. So aku lihat mungkin akan ada pergerakan dari dia, atau mungkin dia akan memperbaiki hubungan dia dengan kamu, tapi nampaknya memang butuh waktu. Kenapa butuh waktu? Karena saat ini aku lihat itu dia lagi nggak percaya diri banget. Dia lagi tidak terlalu percaya diri pada diri sendiri, karena mungkin dia lihat hubungan ini tuh yaitu sudah tidak terkendali. Kamu mungkin sudah bersama orang lain, atau mungkin kamu sudah cuek, kamu sudah bahagia dengan hidupmu sendiri gitu, sehingga saat ini dia benar-benar lagi nggak percaya diri. Atau mungkin juga karena dia lagi memulai hidupnya dari nol gitu ya, dari karir, keuangan, semuanya dari nol, sehingga saat ini tuh dia belum percaya diri ya. Nah inilah yang membuat dia butuh waktu untuk bisa memperbaiki hubungan di antara kalian ya. Bisa juga saat ini tuh kamu sudah mengabaikan dia, jadi dia sekarang tuh merasa kayak nggak pantas gitu loh. Dia cinta sama kamu tapi kayak ngerasa nggak pantas gitu loh untuk mendapatkan cinta kamu. Nah mungkin karena dia pernah berbuat salah juga sama kamu, sehingga dia ngerasa kayak dia cinta sama kamu tapi kayak cinta itu kayak nggak pantas untuk dia terima gitu loh, atau cinta itu tidak pantas untuk diterima gitu loh, paham ya? Nah jadi untuk saat ini tuh aku lihat dia lagi sedang merasa kurang percaya diri, akibat dia merasa kayak rendah diri gitu loh.
ya. Kepercayaan diri dia tuh semakin rendah, semakin rendah. Jadi kayak gimana sih? Ya, pernah nggak sih kalian itu ngerasa kayak hidup ada di bener-bener di posisi terbawah, karir hancur, keuangan hancur, lagi ada masalah juga dari keluarga, secara pribadi juga kesehatan mentalnya lagi amburadul gitu ya, lagi nggak tenang, pusing. Terus itu uh, ditambah lagi harus dipaksa untuk segera bangkit. Kan semakin lama semakin drop kitanya ya. Karena ya tekanan, ada tekanan itu. Jadi itulah yang dia rasakan saat ini. Ya, dia ngeliat situasinya sudah mulai di ujung tanduk, tapi keadaan dia masih di bawah, masih terperosok, mulai semuanya baru dia mulai dari nol, sehingga saat ini tuh dia benar-benar aduh stres banget. Aku lihat di sini, ya. Untuk saat ini dia benar-benar semakin hari semakin kepercayaan dia itu semakin rendah gitu. Jadi kalau misalkan kamu memang masih mau dengan dia, ya silakan ditunggu karena ini butuh waktu entah berapa lama ya. Tapi kalau misalkan kamu tidak mau lagi menunggu dia, ya sudah gitu loh, cari saja yang lain biar ceritanya kita ini berubah gitu ya. Karena kalau aku lihat udah sebulan ini atau udah 2 bulan ini ceritanya begini-begini aja gitu ya. Oke, kita lihat deh di ini, make the effort, true love, forgiving and love. Kalau aku lihat dari si dia sih memang ingin memberikan kamu upaya, effort untuk menunjukkan cinta dia sama kamu, karena di sini aku lihat dia memang benar-benar cinta banget sama kamu. Bahkan aku lihat di sini dia ingin meminta maaf karena dia sudah belajar dari apa kesalahan yang pernah dia lakukan ke kamu. Jadi sebenarnya ada ketulusan di sini, dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Jadi kalau kamunya ya silahkan, kamu keputusannya mau gimana, gitu aja ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini alfabetnya. Huruf-huruf ini kalau misalkan ada di nama kamu, nama dia, atau salah satu di nama kalian, ya ini bisa jadi nama kalian, ini energi kalian. Dan misalkan alfabet ini misalkan cuma inisial nama, ya it's okay, no problem ya. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian. It's okay, ini memang energi kalian. So berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.